Oh, tidak. Saya tidak berpikiran bahwa masuknya PAN atau P3 atau banyak partai lainnya ke depan itu menjadi sandera bagi pemerintahan Jokowi JK. Saya yakin pemerintahan Jokowi JK itu bergerak dengan program-program yang sudah dia sepakati bersama partai-partai sebelumnya. Ya, itu sangat beresiko ketika Presiden Jokowi JK untuk melakukan transaksi dengan partai-partai itu. Jadi akan lebih baik kalau Jokowi JK ini tetap menjalankan program yang pernah dia usulkan sebelum dia mencalonkan diri jadi presiden. Yeah. Dan ketika banyak gabungnya partai-partai baru, PAN atau P3 ini, loh ini justru posisi yang baik bagi semuanya, baik partai yang sebelumnya tergabung atau partai yang saat ini mau gabung ke Jokowi JK. Ini wujud pembuktian sebetulnya bagaimana konsolidasi demokrasi ini bisa teruji dalam pemerintahan Jokowi JK. Baik. Nah, Baik. kalau selama ini di musim kampanye Jokowi JK melihat bahwa dia mengusulkan program-program, sekarang sekaligus menggerakkan konsolidasi demokrasi, meneruskan reformasi 98 yang dulu pernah kita perjuangkan bersama. Baik, terima kasih Pak Andri Arianto untuk partisipasinya langsung dari Surabaya. Bung Kohar, kalau kita lihat ya komentar dari Pak Andri dan juga Pak Edward memang setuju bahwa sebenarnya ini kabinet presidensial yang bercita rasa parlementer. Ya, apapun namanya, sebetulnya kan karena memang fokus Indonesia saat ini kan sedang menuju pada bagaimana partai, bangunan partai itu nantinya menjadi partai yang tidak terlalu besar, tapi mereka bisa menjadi solid. Tetapi mengharapkan Indonesia hanya memiliki 2 partai, itu sampai detik ini masih mustahil tentu saja. Meskipun berbagai perangkat bisa disusun untuk mencapai ke situ. Tetapi yang paling penting dari proses yang dicita-citakan oleh masyarakat itu kan sebetulnya negara, pemerintahan itu hadir sebagai negara pelayan, pemerintah yang melayani. Nah, pemerintah yang melayani itu pemerintah yang bagaimana ya? Pemerintah yang responsif. Mereka cepat dalam melayani kebutuhan masyarakat, dalam menyambut apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Pemerintah yang hadir ketika masyarakat memang membutuhkan, bukan pemerintah yang selalu absen. Nah, itu negara pelayan kira-kira seperti yang menegakkan hukum, yang mewujudkan keadilan, tentu saja juga mewujudkan kesejahteraan. Nah, apa yang dicita-citakan oleh pasangan Jokowi JK itu kan melalui program-programnya itu kan sebetulnya kan menuju menjadi negara pelayan yang selama ini masih amat jauh dari kenyataan. Mengapa negara pelayan ini penting? Karena ya itu tadi, untuk mewujudkan apa? Kebahagiaan. Jadi demokrasi yang mampu mewujudkan kebahagiaan adalah demokrasi yang baik. Nah, demokrasi ini kan sebagai alat. Nah, kalau alat ini ternyata dia kompatibel atau bagus untuk mewujudkan kesejahteraan melalui perubahan menuju kebahagiaan, dengan cara mengubah mindset negara dari negara yang bersifat doro, gitu kan, patron klien, rakyat dianggap anak buahnya, sementara negara itu adalah bapaknya, menjadi negara pelayan, negara yang melayani. Itu penting. Nah, itulah keberhasilan demokrasi. Nah, itu bisa terwujud kalau ada konsolidasi di dalamnya. Karena itu siapapun partai yang bergabung, asal dia setia pada rule, maka tidak betul maka banyak yang tidak yakin bahwa dengan masuknya misalnya PAN atau P3 maka yang muncul kemudian adalah transaksi-transaksi karena ada janji di situ, ada program kerja di situ yang sudah diikat sebelumnya, dan mereka bergabung ya tentu saja dengan syarat setia kepada janji yang sudah diikat itu. Dia mau mengikat di situ. Untuk apa? Demi menciptakan efektivitas pemerintahan. Karena kita lihat saja negara-negara dengan tingkat indeks kebahagiaan paling tinggi itu adalah negara-negara yang demokrasinya mapan, negara-negara yang demokrasinya stabil, negara dengan ketika oposisi itu menjalankan fungsi oposisinya tetapi tidak asal oposisi, tidak asal beda gitu. Bukan oposisi yang dibangun berdasarkan balas dendam. Bukan oposisi yang sengaja dihimpun, dibuat untuk apa? Mencapai tujuan kelompok.
tapi tujuan rakyat. Norwegia, Swiss, Denmark, itu adalah negara-negara dengan indeks kebahagiaan tinggi. Kenapa? Karena demokrasinya berhasil menghasilkan, mewujudkan tadi itu. Pemerintah yang melayani, pemerintah yang responsif, gitu. Negara yang hadir ketika rakyatnya membutuhkan, bukan negara yang selalu absen. Nah, hal-hal semacam itu efektivitasnya akan tercapai apabila ada konsolidasi di situ, demokrasi antar partai-partai yang ada di situ. Ya, jadi yang memang kita harapkan demokrasi kita itu bisa berjalan ke arah sana ya. Ya, betul. Baik, ya. kita coba dengarkan pendapat dari pemirsa yang sudah penelpon yang sudah masuk dari Jakarta. Ada Pak Ahmad. Selamat pagi, Pak Ahmad. Selamat pagi. Ya, opini Anda, Pak Ahmad. Ya, begini, saya melihat bahwa proses demokratisasi di Indonesia ini ya, kita ini belum mau kembali berpegang kepada budaya bangsa kita, di mana dalam budaya bangsa kita itu adalah diutamakan silaturahmi. Jadi kasus-kasus yang lalu kita lihat bagaimana, misalnya ini mohon maaf, bahwa antara SBY dengan Ibu Mega misalnya, itu silaturahminya nggak begitu jalan baik. Nah, sekarang ini harus dilakukan suatu upaya-upaya bagaimana silaturahmi antar personal itu dapat berjalan dengan baik, sehingga konsolidasi demokrasi yang kita bangun ini tidak hanya semata antar partai, antar golongan, tapi adalah silaturahmi pribadi-pribadi yang telah pernah dicontohkan oleh founding fathers kita. Ya, Bung Karno dengan Bung Hatta berbeda itu pandangan politiknya, tapi mereka secara silaturahmi kekeluargaan tetap berjalan. Ini hal yang saya ingin sampaikan, bahwa pesan-pesan morality ya, moral bangsa kita ini harus diperbaiki, tidak lagi antara kau dan aku, kamu dan lain-lain, kita dan kamu, tapi bagaimana kita menyatukan rakyat yang 250 juta lebih ini untuk bersatu padu dalam mendukung presiden terpilih dalam program-programnya. Dan kita tidak perlu banyak mengatakan hal-hal yang hanya slogan-slogan, tapi adalah bagaimana misalnya seperti Pak Jokowi misalnya pernah melakukan belusukan-belusukan, itu adalah upaya yang bagus untuk menata, melihat sampai seberapa jauh kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu sendiri di tingkat bawah. Jadi ini hal-hal yang barangkali perlu ke depan adalah masalah silaturahmi di dalam membangun demokrasi kita ke depan. Jadi tidak lagi melihat bahwa partai A, partai B dan sebagainya, tapi lihatlah rakyatnya begitu. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak Ahmad dari Jakarta. Nanti kita akan tanggapin komentar dari Pak Ahmad, namun usai